Halo, kembali lagi dengan Ibu Nurice Slaban. Kali ini Ibu akan menjelaskan mengenai kerajaan Islam di Indonesia Timur. Ya, salah satunya adalah Kerajaan Goa dan Talo. Mari belajar yuk. Ya, letak kerajaan. Kerajaan Goa dan Talo lebih dikenal dengan sebutan Kerajaan Makassar. Kerajaan ini terletak di daerah Sulawesi Selatan. Secara geografis, Sulawesi Selatan memiliki posisi yang penting karena dekat dengan jalur pelayaran perdagangan Nusantara. Bahkan, daerah Makassar menjadi pusat persinggahan para pedagang, baik yang berasal dari Indonesia bagian timur maupun pedagang yang berasal dari Indonesia bagian barat. Dengan posisi seperti ini, mengakibatkan Kerajaan Makassar berkembang menjadi daerah besar dan berkuasa atas jalur perdagangan di Nusantara. Boleh dilihat di gambar yang atas, itu adalah wilayah Kerajaan Goa dan Talo atau yang dikenal dengan Kerajaan Makassar. Baik, untuk selanjutnya kita akan membahas mengenai kehidupan politik, ekonomi, sosial, dan budaya dari Kerajaan Makassar. Ya, kita awali dari kehidupan politik. Perkembangan pesat Kerajaan Makassar tidak terlepas dari raja-raja yang pernah memerintah, seperti yang pertama adalah Raja Alauddin. Pada abad ke-17 Masehi, agama Islam berkembang cukup pesat di Sulawesi Selatan. Raja Makassar yang pertama memeluk agama Islam bernama Raja Alauddin, yang memerintah Makassar dari tahun 1591 sampai 1638 Masehi. Di bawah pemerintahannya, Kerajaan Makassar mulai terjun dalam dunia pelayaran dan perdagangan atau yang dikenal dengan dunia maritim. Perkembangan ini menyebabkan makin meningkatnya kesejahteraan rakyat Kerajaan Makassar. Akan tetapi setelah wafatnya Raja Alauddin, keadaan pemerintahan kerajaan tidak dapat diketahui dengan pasti. Kemudian dilanjutkan raja berikutnya yang bernama Sultan Hasanuddin. Pada masa pemerintahan Sultan Hasanuddin, Kerajaan Makassar mencapai puncak kejayaan. Dalam waktu yang cukup singkat, Kerajaan Makassar telah berhasil menguasai hampir seluruh wilayah Sulawesi Selatan. Cita-cita Sultan Hasanuddin yaitu untuk menguasai sepenuhnya jalur perdagangan Nusantara, mendorong perluasan kekuasaan kepulauan Nusa Tenggara seperti Sumbawa dan sebagian daerah Flores. Dengan demikian, seluruh aktivitas pelayaran perdagangan yang melalui Laut Flores harus singgah lebih dahulu di ibu kota Kerajaan Makassar. Itu menjadi sebuah keuntungan bagi mereka. Namun, keadaan yang seperti itu sangat ditentang oleh Belanda, di mana Belanda waktu itu memiliki daerah kekuasaan di daerah Maluku dengan pusatnya di Ambon. Hubungan Batavia dengan Ambon terakhirnya terhalang oleh kekuasaan Kerajaan Makassar. Jadi terjadilah pertentangan antara Makassar dan Belanda sehingga menimbulkan peperangan. Keberanian dari Sultan Hasanuddin dalam memimpin pasukan Kerajaan Makassar untuk memporak-porandakan pasukan Belanda di Maluku mengakibatkan Belanda semakin terdesak. Atas keberaniannya ini, maka Belanda memberikan julukan kepada Sultan Hasanuddin dengan sebutan ayam jantan dari timur. Dalam upaya menguasai Kerajaan Makassar, Belanda menjalin hubungan dengan Raja Bone, yaitu yang dipimpin oleh si Arupalaka. Dengan bantuan Arupalaka, maka pasukan Belanda berhasil mendesak Kerajaan Makassar dan menguasai ibu kota kerajaan. Akhirnya dilanjutkan dengan Perjanjian Bongaya sekitar tahun 1667 Masehi. Kira-kira isi Perjanjian Bongaya itu apa? Perjanjian Bongaya isinya ada ada 4. Yang pertama adalah melakukan kongsi dagang Belanda atau VOC memperoleh hak monopoli
dagang di Makassar. Yang kedua, bahwa Belanda dapat mendirikan benteng di Makassar. Waktu itu dibentuklah benteng Rotterdam. Yang ketiga adalah Makassar harus melepaskan daerah kekuasaannya, seperti Bone dan pulau-pulau di luar Makassar. Yang keempat adalah Arupalaka diakui sebagai Raja Bone. Jadi setelah si Sultan Hasanuddin gagal dan diasingkan, nanti digantikan oleh raja berikutnya yang bernama Mapasomba. Jadi Mapasomba sebagai pengganti dari Sultan Hasanuddin, itu putranya. Sultan Hasanuddin sangat berharap kalau si Mapasomba itu dapat bekerja sama dengan Belanda. Kenapa? Karena dia tujuannya supaya kerajaan ayahnya ini dapat tetap bertahan. Tapi kenyataannya malah si Mapasomba ini jauh lebih keras dari ayahnya. Sehingga Belanda mengerahkan semua pasukan secara besar-besaran untuk menghadapi Mapasomba tersebut. Pasukan Mapasomba berhasil dihancurkan dan ia tidak diketahui nasibnya seperti apa. Dengan kemenangan itu maka Belanda berkuasa sepenuhnya atas kerajaan Makassar. Ya, selanjutnya bagaimana tentang kehidupan ekonomi? Untuk menunjang perekonomian Makassar sebagai pelabuhan serta mencukupi kebutuhan sendiri, kerajaan ini menguasai daerah-daerah yang subur di sebelah timurnya. Kerajaan yang ditaklukkannya antara lain seperti Kerajaan Bone. Sedangkan untuk menguasai jalan dagang secara sempurna, perluasan daerah diarahkan ke selatan. Sehingga pulau-pulau yang ada di sebelah selatan dan tenggara dapat dikuasai seperti Pulau Selayar, Butung atau Buton, kemudian ada Pulau Sumbawa dan juga Pulau Lombok. Dengan demikian, jalur perdagangan waktu musim barat yang melalui sebelah utara di Kepulauan Nusa Tenggara dan jalan perdagangan waktu musim timur yang melalui sebelah selatan Sulawesi dapat dikuasainya. Makassar berkembang sebagai pelabuhan internasional. Banyak pedagang asing seperti Portugis, Denmark, Inggris datang berdagang di Makassar dengan tipe perahunya seperti Penisi dan Lambo. Pedagang-pedagang Makassar memegang peranan penting dalam perdagangan di Indonesia. Kepentingan ini menyebabkan mereka berhadapan dengan Belanda yang menimbulkan beberapa kali peperangan. Belanda yang merasa berkuasa atas daerah Maluku sebagai sumber rempah-rempah menganggap Makassar sebagai pelabuhan gelap. Karena di situ diperjualbelikan rempah-rempah yang berasal dari Maluku. Untuk mengatur pelayaran dan perniagaan dalam wilayahnya, disusunlah hukum perniagaan. Selanjutnya, kehidupan sosial di Kerajaan Makassar seperti yang disebut sebelumnya yang sudah Ibu sebutkan, bahwa daerah Makassar baru masuk Islam awal abad ke-17, yaitu sekitar tahun 1605. Kedua penguasa dari kerajaan kembar yaitu Goa dan Talo memeluk agama Islam. Raja Goa yang bernama Daeng Mandrabia bergelar sebagai Sultan Alauddin, dan juga Raja Talo yang bernama Kraeng Mantuaya yang bergelar sebagai Abdullah dengan julukan Awalul Islam. Ya, di tunggal ini yang bernama Alauddin dan Abdullah sangat giat mengislamkan rakyat mereka. Aktivitas kehidupan masyarakat diatur berdasarkan sumber-sumber yang ada dalam ajaran dan hukum Islam. Mereka memperluas daerah kerajaan sehingga kekuasaan kerajaan Islam yang pertama di Sulawesi Selatan itu tidak hanya meliputi sebagian besar dan pulau-pulau di sekitarnya, akan tetapi juga nanti sampai ke bagian timur Kepulauan Nusa Tenggara.
Mereka juga berusaha meningkatkan taraf hidup masyarakatnya dengan berpegang teguh kepada keyakinan bahwa Allah menciptakan lautan untuk semua hambanya. Tindakan sewenang-wenang Belanda di Maluku ditentang secara terang-terangan oleh Raja Alauddin. Pertempuran terhadap Belanda ini diteruskan oleh pengganti-penggantinya. Ya, kemudian yang terakhir adalah kehidupan budaya. Mengingat kerajaan Makassar sebagai kerajaan maritim dengan sumber kehidupan masyarakat pada aktivitas pelayaran perdagangan, maka sebagian besar kebudayaannya dipenuhi oleh keadaan tersebut. Hasil kebudayaan yang terkenal sampai sekarang dari kerajaan Makassar adalah pembuatan perahu-perahu penisi. Perahu penisi tersebut bukan saja terjual di dalam negeri atau di Indonesia, bahkan itu nanti sampai ke mancanegara. Selain itu juga berkembang kebudayaan lainnya seperti seni bangunan, seni sastra, seni suara, dan lain sebagainya. Namun sayang tidak banyak yang bisa diketahui karena kurangnya peninggalan-peninggalan yang sampai kepada kita. Oke, intinya dalam kerajaan Makassar ini adalah awalnya kerajaan Makassar itu merupakan kerajaan gabungan dari Goa dan Talo. Kerajaan ini juga menaklukkan beberapa kerajaan-kerajaan kecil di sekitarnya, misalnya kerajaan Bone. Jadi waktu itu kerajaan Makassar ini menjadi penghalang bagi Belanda, terutama transit mereka dari Maluku ke Jawa. Jadi bagaimana caranya ya? Dilakukanlah serangan, tapi sulit untuk ditaklukkan. Kenapa? Karena Sultan Hasanuddin itu termasuk pemimpin yang kuat. Sehingga Belanda bingung bagaimana ya caranya dapatlah sistem politik divide et impera atau politik divide et impera. Itulah tindakan yang dilakukannya. Maka diadu dombalah antara Sultan Hasanuddin dengan Arupalaka. Jadi si Arupalaka bekerja sama dengan Belanda. Kekuatannya bertambah. Maka berhasillah ditaklukkan si Sultan Hasanuddin dan dia nanti diasingkan. Setelah ditaklukkan, maka mereka menyepakati sebuah perundingan, yaitu perundingan Bongaya. Inti perundingan Bongaya itu adalah bahwa Arupalaka menjadi raja, kemudian Makassar kehilangan daerah kekuasaan, dan VOC terakhir dapat memonopoli perdagangan di Makassar. Demikianlah penjelasan dari Ibu. Mudah-mudahan bermanfaat. Sampai jumpa kembali pada topik yang berbeda. Tetap semangat.